Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum internasional yang disusun oleh kelompok 8, yaitu Khalid Irwansyah, Nazla Aulia, dan Safira Maulidia. Saya akan menjelaskan sekilas tentang hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional adalah hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional atau merupakan keseluruhan akidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Kemudian menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hakikat hukum internasional. Selain dari pengertian yang tadi, hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dan meliputi juga yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan antara mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional atau merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Jenis-jenis hukum internasional. Terdapat dua macam hukum internasional diantaranya yaitu yang pertama, hukum publik internasional. Merupakan hukum internasional yang mengatur antara negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hukum ini disebut hukum antar negara. Yang kedua, hukum perdata internasional. Merupakan hukum internasional yang mengatur antara warga negara pada suatu negara dengan warga negara yang berasal dari negara lain, atau hukum ini disebut hukum antar bangsa. Fungsi hukum internasional. Adapun fungsi dari hukum internasional yaitu yang pertama, menata pelaksanaan perang yang adil. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan perdamaian. Yang ketiga, menghentikan perlombaan senjata. Yang keempat, mengatur hubungan internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, menghukum penjahat perang. Tujuan hukum internasional. Adapun tujuan dari hukum internasional yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan luar negeri baik dalam hal politik maupun ekonomi. Yang kedua, menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Yang ketiga, mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Kemudian yang kedua, sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari 1. Perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum.
Yang ketiga, asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim, hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu doktrin, pendapat para ahli hukum internasional. Asas-asas hukum internasional. Asas hukum internasional merupakan prinsip-prinsip umum yang menjelma dalam hukum internasional. Terdapat beberapa asas hukum internasional, antara lain yang pertama yaitu asas teritorial. Asas teritorial, menurut asas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Dalam pelaksanaan hukum internasional, sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa asas, antara lain yang pertama, yaitu Pacta Sunt Servanda. Artinya, setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Yang kedua, Equality Rights. Artinya, pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama. Yang ketiga, Reciprocity. Artinya, tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas timpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif. Yang keempat yaitu courtesy, artinya asas saling menghormati dan menjaga kehormatan negara. Yang kelima yaitu rebus sic stantibus, artinya asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Klasifikasi macam-macam hukum internasional menurut Sri Judmini dan Winamo, yaitu yang pertama, hukum internasional umum, yaitu peraturan yang dilaksanakan secara universal. Yang kedua, hukum internasional regional, yaitu peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara dan terbatas pada lingkungan berlakunya. Hukum internasional regional tumbuh melalui hukum kebiasaan. Peraturan-peraturan regional tidak berarti derajatnya lebih rendah daripada peraturan internasional. Peraturan regional hanya bersifat menambah atau berhubungan. Apabila terjadi konflik regional, maka pengadilan internasional harus menggunakan peraturan-peraturan regional yang diakui sah bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian. Yang ketiga, hukum internasional khusus, yaitu peraturan-peraturan yang hanya berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hukum internasional khusus tumbuh melalui perjanjian internasional, contohnya Konvensi Eropa tentang HAM. Subjek hukum internasional. Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang terdahulu. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penduduknya tetap. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintahan. Dan yang keempat, merdeka dan berdaulat penuh atau kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjalankan kedaulatan dalam wilayah negara lain. Yang kedua, mengizinkan warga negaranya melakukan perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi teritorial negara lain. Yang ketiga, setiap negara wajib menghalangi aktivitas teroris yang dilakukan di dalam wilayahnya terhadap negara lain. Yang keempat, tidak campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Kedua, Tahta Suci Vatikan. Vatikan merupakan peninggalan Paus sebagai kepala gereja Roma yang memiliki kekuasaan duniawi. Vatikan sebagai subjek hukum internasional sejak perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci tanggal 11 Juli 1929. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Berdasarkan Konvensi Geneva tahun 1949 tentang perlindungan perang.
Yang keempat, organisasi internasional, yaitu PBB, ILO, WHO, dan FAO ditetapkan sebagai subjek hukum internasional berdasarkan konvensi internasional. 5. Individu. Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis telah menetapkan individu dapat mengajukan perkara atau dituntut ke Mahkamah Internasional. Perbuatan individu yang dapat dituntut ke Mahkamah Internasional antara lain: yang pertama, kejahatan terhadap perdamaian atau mengobarkan perang. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, kejahatan terhadap perang atau melanggar hukum perang. Yang keempat, kesepakatan jahat bertaraf internasional. Yang keenam, pemberontakan dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Menurut hukum perang, pemberontak dan pihak dalam sengketa dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa. Antara lain, 1. Memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Yang ketiga, hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Peranan hukum internasional terhadap ketertiban dunia. Beberapa peran yang hukum internasional dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara lain: yang pertama, pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Yang kedua, hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Yang ketiga, hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara atau prosedur atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya. Yang keempat, hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai. Apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya? Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan. Sejarah dan perkembangan hukum internasional. Pada masa klasik India kuno, terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar suku, bangsa, dan raja-raja atau adat kebiasaan. Yang kedua, Cina kuno. Pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional, tributary state. Pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Konghucu. Yang ketiga, Yunani. Menurut hukum negara kota, masyarakat digolongkan menjadi dua, yaitu Yi atau golongan orang Yunani dan barbar atau golongan bukan orang Yunani, dan dikenal ketentuan arbitration dan wakil dagang. Yang keempat, Romawi kuno. Hukum internasional tidak berkembang pesat karena adanya Imperium Romawi Suci, sehingga tidak ada hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa raja-raja. Pada masa abad pertengahan, muncul konsep perang adil sesuai ajaran Kristen. Agar tidak melakukan yang bertentangan dengan gereja, traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Pada akhir abad pertengahan, hukum internasional digunakan dalam isu politik, pertahanan, dan militer. Hukum mengenai pengambilan alih wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Sejarah dan perkembangan hukum internasional pada masa modern. Pada masa ini, hukum internasional memiliki perubahan, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini merupakan akibat adanya perjanjian The Peace of Westphalia untuk mengakhiri perang antar agama antar kelompok yang lebih 30 tahun itu. Isi perjanjiannya yaitu: 1. Mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa dan meneguhkan perubahan dalam dunia politik karena perang. Kedua, mengakhiri usaha Kaisar Romawi Suci. Yang ketiga, hubungan antara negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara masing-masing. Yang keempat, kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan Jerman yang diakui dalam perjanjian Westphalia. Terima kasih.